billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bunda, Pak Sony, mohon izin. Ilahi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa zurriyyati wa ribati ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi syaitan rajim syamil qadisyan qadasyam wadrati syanul mukarram sajabul mubarak wadrati syamat syaitan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala Ramadhana shahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh kini sepuh, wabil khusus Guru Agung Hadrat Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin dan keluarganya pun, putra putri, cucu-cucu, wabil khusus ingkang kaula lan panjenengan hormati Bunda Istri dan keluarganya pun, sami-sami kita doakan mugi-mugi dipun paringaken yuswa ingkang panjang lan berkah, dilancaraken rezekinipun, disempurnakan kesehatanipun, supaya saged memimpin kula lan panjenengan sadaya lebeting hikmat datang hadrat Syekh. Para pengurus Majelis Dzikir Al-Ikhlas, selaku Haqiqatul Ilmiah Islamiyah ingkang kula hormati, Iwan Awad LDTK yang Pondok Pesantren Sumialaya rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat barokah dan karomahnya Hadrat Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa kembali kumpul, bisa kembali hadir bersilaturahim dalam rangka memenuhi undangan dari yang punya manaqib Sultanul Auliya wa Qudwatil Asfiya Qutbir Rabbani wal Ghaus Samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu. Berkat bimbingannya Hadrat Syekh juga alhamdulillah Allah telah mengabulkan salah satu doa kita, doa yang kita panjatkan dari bulan yang lalu, bahkan dari tahun yang lalu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di dunia ini. Bulan yang suci di mana Allah membukakan pintu-pintu surga yang seluas-luasnya. Bulan yang agung di mana Allah memilih bulan ini untuk menurunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan yang istimewa di mana pada bulan ini terdapat satu malam khairum min alfi syahrin. Satu malam tetapi bobotnya melebihi nilai ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira kalau kita hitung 83 tahun.
Jadi nilai ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Padahal orang zaman sekarang kan jarang yang bisa sampai pada usia 83 tahun. Umat Nabi Allah Muhammad SAW rata-ratanya kisaran di sekitar 60 tahunan. Jadi bagaimana kita harus memahami hal ini? Iwan wa rahimakumullah. Sejak kita akil balik sampai usia kita sekarang ini, kalau boleh kita jujur, bercermin pada diri sendiri, bertanya pada hati sanubari kita semua, sudah tentu banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, ditebus dengan taubat 20 tahun lamanya, ini kan kalau menurut rumus dagang, menurut hitung-hitungan dagang kan belum tertutup ya. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang. Disediakannya satu malam yang memiliki nilai istimewa. Seolah-olah Allah ingin berkata, wahai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimana banyaknya dosa kau lakukan, sebagaimana banyaknya kesalahan kalian kerjakan. Nih, aku sediakan satu malam, khairum min alfi syahrin. Satu malam yang nilai ibadahnya melebihi daripada 1000 bulan. Yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa malam Lailatul Qadar menurut Al-Imam Al-Ghazali ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama pada malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, dan malam 29. Tapi orang yang ingin menemukan malam Lailatul Qadar harus berjaga, harus bersiap dari awal Ramadan. Jadi nggak boleh menggunakan ilmu ngincar. Tahu ya ilmu ngincar ya? Misalkan nih malam 21 taraweh, malam 22-nya nggak taraweh, malam 23 ke masjid, malam 24 libur gitu kan. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi bagi kita yang ingin benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar harus bersiap dari awal Ramadan. Inilah salah satu tugas kita untuk meningkatkan ibadah pada malam-malam, pada hari-hari, pada bulan-bulan, pada waktu-waktu yang istimewa. Karena selain malam Lailatul Qadar, Allah telah memberikan waktu yang istimewa juga. Misalnya, pada setiap pekan itu kan ada hari yang istimewa. Bahkan pada setiap hari, ada jam yang istimewa. Pada setiap tahun juga ada bulan yang istimewa. Coba, pada setiap pekan ada hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Ya. Pada setiap hari juga ada waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam. Jadi, antara sekitar jam 2 sampai menjelang fajar. Itulah waktu yang istimewa. Dan malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Iwan wa rahimakumullah. Abu Bakar Al-Warraq atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Al-Balkhi, salah seorang ulama sufi dari abad ke-9. Beliau mengungkapkan bahwa Rajab adalah masa menanam, Sya'ban masa menyirami, dan Ramadan adalah masa menuai hasil. Saatnya kita memanen pahala yang sebanyak-banyaknya, di mana setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'f." Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga semisal 700 kali lipat. Masya Allah, betapa maha pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Semua amalan-amalan kebaikan Allah lipat gandakan. Pahala-pahala untuk amalan sunnah Allah lipat gandakan menjadi
pahala amalan wajib. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Allah azza wa jalla berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Karena amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Iwan awal rahimakumullah. Amalan-amalan ibadah yang lain selain puasa itu kan sudah jelas ukurannya, sudah jelas pahala-pahalanya. Misal sholat, amalan sholat itu kan sudah jelas, ya. Sholat sholat berjamaah itu nilai pahalanya 27 derajat. Dan amalan-amalan yang lain itu bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya tadi sholat ya. Saat kita sholat berjamaah di masjid kan orang lain tahu, oh si Anu sholat berjamaah, oh si Anu sholat zuhur. Begitu juga amalan zakat. Saat kita mengeluarkan zakat, ada orang lain yang tahu. Minimal petugas zakatnya atau mustahik zakatnya. Apalagi ibadah haji. Satu kampung tahu, satu kampung nganter soalnya. Nah, karena amalan-amalan ibadah yang lain itu bisa dilihat oleh orang lain, berpotensi besar terkena yang namanya penyakit riya. Ya, contoh misalkan kita mau sholat maghrib ke masjid, lihat di barisan jemaah ternyata ada calon mertua misalkan, yang biasanya kita masbuk, yang biasanya kita menjadi makmum, tiba-tiba kita ke depan, ambil posisi paling depan, kita menjadi imam, bacaannya dipaseh-pasehkan, ayatnya dipilih yang panjang-panjang misalkan, lah paling pendeknya Al-A'la lah, Sabi Ismarofika Al-A'la dan An-Nazihat misalkan. Padahal kalau sholat sendiri dia langganannya kulhu sama inna atau inna. Amalan yang juga misalkan sodako jariah, kita udah niat nih misalkan mau masukin uang, mau infak kotak amal di masjid. Biasanya kan yang dipilih itu uang yang paling kecil tuh ya. Misalkan kita udah niat nih mau ngasih 2.000 misalkan, tiba-tiba ada calon ipar datang misalkan mau infak juga. Yang tadinya mau ngasih 2.000, kita ganti nih jadi 10.000 karena malu. Ya. Atau mungkin pengen dilihat dermawan. Jadi yang 8.000-nya kan ini udah bukan karena Allah lagi gitu. Nah ini kan yang ngeri adalah ibadah umroh atau haji. Pahalanya ini kan ya apa? Biayanya ini kan sangat besar sekali ya, ibadah haji ataupun umroh ini ya. Selain kita harus punya biaya buat tiket, buat hidup di sana gitu kan, mungkin buat beli oleh-oleh juga. Terutama kita juga harus punya bekal buat orang-orang yang kita tinggalkan saat kita beribadah di sana. Tapi setibanya kita di tanah suci, kita malah lebih banyak foto-fotonya misalkan, video-video atau update-update status dibandingkan ibadahnya gitu kan. Ya mungkin bagus lah kita update status di medsos gitu kan, biar untuk motivasi orang lain biar tergerak untuk berangkat juga ke sana. Tetapi ini kan berpotensi kena ria gitu kan, pengen dilihat orang, pengen diketahui orang bahwa kita ini udah berangkat ke tanah suci gitu. Pulang ke tanah air juga begitu, pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji misalkan gitu. Ada undangan dari RT RW misalkan pertemuan, gak ada embel-embel hajinya, gak mau datang ngambek gitu kan. Berbeda dengan amalan puasa. Puasa ini kan hanya orangnya yang puasa dengan Allah saja yang tahu. Ya. Orangnya yang puasa itu kan hanya dia yang tahu dia puasa atau enggak. Dan Allah sendiri yang tahu ukuran dia ikhlas apa enggaknya. Ya, sabar apa enggaknya gitu kan. Makanya Allah sendiri yang mengganjarnya, Allah sendiri yang memberikan pahalanya tersebut. Ya, diibaratkan begini. Ada seorang tukang gitu kan, yang kerja pada seorang mandor. Nah, si mandor bilang, kamu kerja sama saya, gaji kamu 100.000 per hari misalkan. Pak Budi, ngapunten di mute dulu dong. Pak Budi.
di WA nggak respon, tidur katanya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya lanjut aja Mas, sambil lanjut Ya. Siap. Nah, ibaratkan misalkan seorang tukang yang kerja pada seorang mandor. Nah, si mandor ini bilang, kamu kerja sama saya, gaji kamu 100.000 per hari. Nah, ini kan bisa jadi si tukang itu saat si mandor ini ngawasin, ya, saat si mandor lihat, itu kerjanya bagus. Kerjanya satset, gerecet misalkan. Tapi saat si mandor ini nggak ngelihat, nggak ngawasin, bisa aja si tukang ini santai-santai, kerjaannya malas-malas. Karena dia sudah tahu gajinya dia sehari 100.000. Beda lagi kalau misalnya si mandor itu bilang, kamu kerja sama saya, gaji kamu saya yang ngatur. Nah, kalau kayak gini kan kita harus hati-hati ya. Bisa jadi nih, saat si mandor itu puas dengan kerjaan si tukang, ya, karena kerjaannya bagus misalkan, bisa jadi dapat gaji yang lebih dari 100.000 tadi. Tapi bisa juga sebaliknya, saat si mandor ini tahu bahwa si tukang ini kerjaannya ya nggak beres, kerjaannya acak-acakan gitu kan, kerjanya asal-asalan, bisa jadi dia sudah dapat apa-apa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, iwan wa rahimakumullah, betapa mulianya orang yang puasa di sisi Allah. Ya. Allah menjelaskan, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Min ajli lis-shaim farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa aja? Farhatun inda iftori. Kebahagiaan saat berbuka puasa. Alhamdulillah kita telah sampai pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Kita bisa renungkan, kita bisa cermati, kita bisa lihat dalam keadaan siap ataupun tidak, dalam keadaan menunggu ataupun tidak. Misalnya kita masih di jalan, terkena macet, kita belum sampai rumah, atau mungkin kita sudah di masjid, i'tikaf di masjid sambil mendengarkan kultum. Bahkan sudah di rumah misalkan sambil di meja makan nunggu buat berbuka puasa. Kita bisa cermati setiap azan maghrib berkumandang, secara otomatis kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Ya kan, dalam keadaan siap ataupun tidak itu pasti otomatis Alhamdulillah. Walaupun kita misalkan masih di jalan belum sempat untuk berbuka membatalkan puasa. Apalagi bagi orang-orang yang memang sudah menunggu dari pagi misalkan untuk buka puasa. Dari pagi udah ngebayangin nanti buka puasa sama apa gitu. Siangnya udah kepikiran, wah enak nih kayaknya makan sop buah misalkan, makan es campur misalkan. Mau menjelang sore segala dibeli itu makanan. Pas buka puasa ternyata nggak kemakan semuanya. Iwan wa rahimakumullah. Hadrat Syekh semasa hidup beliau senantiasa berbuka puasa bersama ahlul bait, bersama para muridnya, para jamaah, bahkan bersama para tamu undangan yang hadir ke madrasah yang ingin berbuka bersama Hadrat Syekh. Kebiasaan beliau 10 menit sebelum menjelang buka puasa, beliau senantiasa memimpin tawasul dan doa. Berbarengan dengan selesainya berdoa, ya, itu biasanya barengan dengan masuknya waktu berbuka puasa. Nah, beliau senantiasa melakukan tepuk tangan kecil, ya, itu sebagai tanda gembira, tanda bahagia. Iwan wa rahimakumullah. Orang-orang yang melakukan puasa dengan benar insyaallah itu sangat mulia. Wala qulubu fihi atyabu 'indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dibandingkan minyak kasturi di sisi Allah. Saat sebagian manusia merasa terganggu dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, Allah malah mengangkat derajatnya.
Allah menganggap bahwa bau mulutnya aja lebih harum daripada minyak kasturi. Iwan Allah rahimakumullah, kita juga bisa lihat dalam penggalan ayat surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan oleh qori kita Pak Purban ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita bisa lihat dalam penggalan ayat tersebut, Allah menggunakan panggilan sayangnya, menggunakan panggilan istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, enggak. Tapi Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, jadi lebih khusus ini. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman tersebut. Nah, tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Dan Ramadan ini memiliki instrumen-instrumen, memiliki bagian-bagian yang bisa mencetak manusia, ya, menggojlok manusia, mendidik manusia dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa di sisi Allah. Nah, adapun instrumen-instrumen tersebut adalah yang pertama nih, di antaranya puasa atau saum itu sendiri adalah imsak. Ya. Jadi saum itu sendiri berarti imsak. Ini kok suaranya jelas nggak ya suaranya ya? Jelas. Ya. Saya ulangi. Jadi instrumen yang pertama, puasa atau saum itu sendiri berarti imsak. Mungkin sebagian dari kita memahami bahwa imsak itu sebagai waktu sebelum subuh atau 10 menit sebelum azan subuh. Ya, kita sering dengar tuh imsak itu pada saat kita makan sahur, apalagi di waktu-waktu akhir. Biasanya diumumkan di masjid, di musola, waktunya imsak gitu kan. Nah, padahal itu hanya sekedar aba-aba imsak. Jadi apa itu imsak? Imsak itu sendiri kalau kita lihat secara etimologi berasal dari kata masaka. Ditambah hamzah di depannya sehingga masuklah dia ke dalam sulasi majid warna 1 bab 1. Ya, jadi menjadi amsaka yumsiku imsakan, yang artinya mengekang atau mengendalikan. Sejak kapan imsak itu? Sejak datangnya waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib, ghurubus syamsi, atau terbenamnya matahari. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali menerangkan bahwa makna imsak, makna saum itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah saumul awam atau saumul am, menahan diri dari segala pembatalan puasa, dari makan, minum, atau memasukkan benda-benda ke dalam lubang pada tubuh kita yang sudah terbuka sejak awal. Ya, misalkan ada hidung, telinga. Nah, imsak pada tingkat menengah disebut dengan saumul khawas, menahan seluruh tubuh dari maksiat kepada Allah. Sejak kapan? Sejak kita akil balik sampai kita meninggal dunia. Dan imsak atau saum pada tingkat paling tinggi adalah saumul khawasil khawas, imsakul qalbi an ghaflatillah, menjaga hati dari lupa kepada Allah. Nah, kalau pada pendidikan formal, ya misalkan kita waktu sekolah SD itu ya, saat kita sekolah SD kita kan dilarang belajar di tingkat SMP karena emang bukan tingkatannya. Begitu juga saat kita sekolah di tingkat SMP ataupun SMA, kita kan dilarang sekolah di atau belajar di universitas atau perguruan tinggi karena emang bukan tingkatannya. Jadi pada pendidikan formal ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau masalah puasa, kita jangan menggunakan rumus tersebut. Jadi kalau pada puasa kita harus melaksanakan tiga-tiganya. Ya. Saum di tingkat dasar harus kita laksanakan, menjaga diri dari pembatalan puasa, dari makan, minum, dan lain sebagainya.
Dan saum di tingkat menengah, kita juga harus laksanakan menahan diri dari maksiat kepada Allah. Mata ini sering maksiat ya. Terutama nih Iwanawat yang mungkin hidupnya di kota besar gitu kan. Kan sulit sekali ya kita menjaga pandangan itu ya. Kita berusaha untuk tidak melihat hal-hal yang emang dilarang, tapi kadang masih kelihatan gitu. Tapi Imam Ali mengatakan bahwa pandangan yang pertama adalah untukmu, dan pandangan yang kedua adalah atasmu. Jadi kalau mungkin pertama kali ngelihat sih nggak apa-apa, yang penting nggak boleh diteruskan melihatnya. Nah, telinga ini juga sering maksiat. Kita sering mendengarkan hal-hal yang emang ya tidak seharusnya lah. Mulut ini sering maksiat ya, apalagi nih mulut ya Allah. Nah, Iwanawat rahimakumullah, bulan puasa ini kan apalagi menjelang-jelang akhir Ramadan ini kan lagi rame-ramenya acara bukber ya. Di mana-mana bukber, di kafe, di mall, di rumah makan gitu kan. Di mana-mana ada bukber bersama teman gitu kan, teman sekolah, teman kampus, rekan sekerja, sama saudara, sama semualah siapapun gitu kan. Sebenarnya bagus ya kita ada acara bukber, karena apa? Itu bisa menjalin silaturahim. Mungkin nanti juga di akhirnya kita ada doa bersama gitu kan. Datang jam 5, jam 4 misalkan, ngobrol-ngobrol dulu nih dengan teman-teman. Nanya nih, si Anu kemana? Oh, si Anu kan itu katanya. Oh, bukannya si itu yang ini gitu. Akhirnya ini itu nggak sengaja nih, nggak kerasa, panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya ngomongin orang, gibah, mungkin ada bohongnya sedikit gitu kan. Kan sayang banget ya, kita seharian sudah menjaga diri dari pembatalan puasa, menahan dari lapar, haus, tapi diakhiri dengan maksiat kepada Allah, nggak kerasa itu. Jadi kalau kita bayangkan tubuh kita ini setiap hari itu maksiatnya banyak pada Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang karena kita sudah ikut dididik oleh Hadrat Asy, baik secara rohani maupun ilmiah, ya. Jadi saat kita ini sekarang ini perlu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kalau mungkin biasanya kita sering, ya mungkin dulu gitu kan, di siang hari kita mau makan pada bulan puasa, sekarang imsak, tahan. Maka saum di tingkat menengah, manakala mata kita mau maksiat, imsak, tahan. Telinga mau maksiat, imsak, tahan. Lidah ini udah greget nih, pengen ngomongin orang gitu kan, pengen cerita tentang orang, pengen gibahin orang. Sekarang imsak, tahan. Jaga diri. Nah yang ketiga, imsakul qalbi an ghaflatillah, menjaga hati dari lupa kepada Allah. Ini sungguh bukan hal yang mudah. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah belajar torekat, terutama Iwanawat yang sudah mendapatkan talqin zikir, setidaknya mungkin sudah mengetahui caranya gimana supaya tidak lupa kepada Allah, supaya senantiasa ingat kepada Allah. Mas Sofyan, tolong di mute dulu Mas. Mas Sofyan. Saya ulangi, jadi mungkin bagi orang-orang yang sudah belajar torekat, terutama bagi Iwanawat yang sudah mendapatkan talqin zikir, mungkin sudah mengetahui caranya gimana supaya ingat kepada Allah, supaya tidak lupa kepada Allah gitu kan. Nah mungkin berpikiran sekarang itu bahwa yang sulit itu adalah mengamalkannya, ya. Padahal ada yang lebih sulit, bahkan mungkin ini paling sulit. Jadi yang paling sulit sebenarnya adalah mendapatkannya gitu. Saya ulang ini. Jadi yang paling sulit sebenarnya adalah mendapatkan bagiannya, mendapatkan tiketnya, mendapatkan nasib dari Allah untuk menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan talqin zikir. Itu sebenarnya yang sulit. Ini beruntunglah nih Iwanawat yang lokasi rumahnya lebih jauh, misalkan ke Suryalaya nih, kayak Iwanawat yang dari Jawa Timur. Ini kan jauh nih lokasi rumahnya ke Suryalaya. Saya pribadi juga dan keluarga juga jauh, misalnya dari Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada kita semua untuk mendapatkan itu. Kita bisa lihat, bisa cermati
Berapa ribu orang, berapa jutaan orang yang rumahnya dekat nih ke Suryalaya tapi tidak mendapatkan itu. Ada yang tiap bulan datang ke Suryalaya waktu manakib, bahkan sebelum manakib sudah datang tuh. Ya, contohnya mohon maaf nih orang-orang yang berdagang ya, yang ikut dagang pada acara manakib, dia kan cuma datang aja ke sana tapi tidak mendapatkan itu. Tapi ingat kata pengarsa, wa'tasimu bihablillah. Ya. Kita yang sudah mendapatkan itu, wa'tasimu bihablillah. Karena apa? Sekarang fenomenanya kan sudah ada nih. Bukan sekarang aja, tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Orang-orang yang sudah mendapatkan itu, sudah mendapatkan talqin zikir dari Hadrat Syekh, sekarang banyak yang belok, banyak yang putar arah, bahkan banyak yang salah arah. Yahdillahu linurihi mayyasha, kata Allah dalam surat An-Nur ya, bahwa Allah membimbing kepada cahayanya siapa aja yang dikehendakinya. Jadi kita harus benar-benar bersyukur, alhamdulillah kita sudah mendapatkan bimbingan langsung dari Hadrat Syekh. Dan kita juga benar-benar harus bersyukur sekali, alhamdulillah Hadrat Syekh telah menunjuk pembimbing buat kita semua, yaitu Bunda Istri. Ya, jadi mari kita sama-sama doakan semoga beliau dipanjangkan umur dunianya, ditambah-tambah ilmu serta barokahnya, dilancarkan rezekinya serta disempurnakan kesehatan lahir batinnya supaya senantiasa bisa membimbing kita semua. Amin Allahumma amin. Instrumen yang kedua yang bisa mencetak manusia bertakwa pada bulan Ramadan ini adalah tadarus tilawatil Quran. Ya, alhamdulillah Majelis Zikir Al-Ikhlas ini Halaqah Haqiqatul Ilmiah Islamiyah telah memiliki program yang sudah berjalan, one man one juz, ya. 1 bulan 1 juz, ya. Dan alhamdulillah kita tiap bulan bisa senantiasa khatmil Quran. Bahkan saya yakin Iwan Awad pada bulan Ramadan ini bukan cuma one man one juz, tapi one day one juz biasa, ya. 1 hari 1 juz. Jadi puasanya selesai 30 hari, 30 juz juga selesai 30 hari itu. Bahkan saya yakin ada yang sampai 2 kali 3 kali bisa khatmil Quran, hatam Quran pada bulan Ramadan ini. Iwan Awad rahimahullah. Instrumen yang ketiga yaitu tarawih. Insya Allah saya yakin Iwan Awad senantiasa melaksanakan sholat tarawih di tempatnya masing-masing. Untuk jumlah rakaatnya saya kembalikan kepada Iwan Awad sendiri. Baik yang mengerjakan 8 maupun yang 20 semuanya ada rujukannya. Salah satu rujukan mungkin yang bagi mengerjakan 8 rakaat itu dari Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari. Itu ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah yang meriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat pada malam Ramadan sebanyak 11 rakaat. Jadi 8 ditambah witirnya 3. Nah, sedangkan bagi yang mengerjakan 20 rakaat itu biasanya salah satu rujukannya adalah dari Sunan Baihaqi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya senantiasa melaksanakan sholat pada malam Ramadan sebanyak 20 rakaat. Jadi baik yang 8 maupun 20 silakan dikerjakan masing-masing sesuai keyakinannya masing-masing. Alhamdulillah sekarang sudah jarang ya yang bertentangan atau berdebat mengenai jumlah rakaat ini. Bahkan di kediaman kami sini di Jawa Tengah ini, di masjid kita kebetulan sholat terawihnya baik yang 8 maupun yang 20 itu disatukan dalam satu masjid. Biasanya kalau yang lain kan yang 8 ada di masjid ini gitu kan, yang 20 di masjid ini. Kalau ini di tempat kami kebetulan bareng-bareng. Teknisnya adalah ketika 8 rakaat selesai itu biasanya berhenti dulu sebentar, diselingi dengan ceramah keagamaan 5-10 menit. Nah, setelah ceramah keagamaan selesai, dibagi yang 8 yang sudah melaksanakan 8 rakaat, yang biasa melaksanakan witir biasanya witir dulu tuh di masjid. Tapi kalau yang biasa melaksanakan sholat witirnya nanti setelah sekalian sama sholat tahajud biasanya langsung pada pulang semuanya. Nah, bagi yang melaksanakan 20 rakaat dilanjutkan lagi sampai selesai. Jadi alhamdulillah sekarang di sini bisa berjalan berbarengan. Nah, instrumen yang berikutnya yang keempat adalah yang bisa mencetak manusia menjadi manusia yang bertakwa adalah zakatul fitri.
Jadi bagi orang-orang yang sudah sampai pada nisab zakatnya, mereka akan melaksanakan zakat setiap tahunnya. Tapi bagi sebagian orang yang tidak memiliki kelebihan harta, kelebihan rezeki, yang tidak bisa melaksanakan zakat mal, Allah menyediakan kesempatan yang kadarnya lebih ringan gitu. Yang tidak terlalu berat, ukurannya kalau di hitungan beras kurang lebih 2,5 kilogram. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 40.000. Nah, instrumen yang terakhir yang bisa mencetak manusia menjadi manusia yang bertakwa pada Ramadan ini adalah Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Nabi Muhammad SAW membagi bulan Ramadan ke dalam 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, itu dinamakan masa rahmah, masa turunnya kasih sayang Allah. Ini kalau dalam istilah sepak bola, ya, tanggal 1 sampai 10 Ramadan dinamakan babak penyisihan. Kalau babak penyisihan dalam sepak bola, ini pesertanya masih banyak. Karena seluruh tim turun bertanding. Jadi tanggal Ramadan, di tanggal 1 sampai 10 Ramadan, ini disebut babak penyisihan, putaran pertama. Ini pasaran puasanya masih ramai. Masjid musola penuh nih dengan yang tarawih. Bahkan membludak, gak mampu nampung jamaah gitu kan. Yang tadarus meriah. Ya, di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Maklum, karena ini namanya babak penyisihan. Seluruh tim turun bertanding. Tapi bila itu selesailah putaran pertama, masuk kepada putaran kedua. Sepertiga yang kedua adalah tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Disebut masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Nah, sepak bola kalau masuk babak semifinal, ini timnya sudah banyak yang gugur gitu kan. Maka tanggal 10 Ramadan ke atas, ini pasaran puasanya mulai menurun. Ya, yang nggak puasa sudah mulai berani menampakkan diri gitu kan. Banyak sekarang terpal, tenda-tenda yang ada kakinya gitu kan, siang-siang hari. Terus yang tadarus, yang tadinya meriah mulai sayup-sayup gitu, kedengaran suaranya karena tambah sedikit. Nah, terutama nih sementara barisan orang-orang jamaah sholat tarawih mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu kan. Jadi barisannya makin maju. Yang tadinya membludak sampai ke parkiran keluar, sekarang makin maju karena makin sedikit gitu kan. Malum, nggak semua tim tangguh, nggak semua orang kuat gitu kan. Ada yang sejak awal ikut sahur doang gitu kan, nanti makan siang ikut makan siang, buka puasa ikut buka puasa, ya seperti itu. Nah, puncaknya nih putaran terakhir adalah tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Ini dinamakan masa itqun minan nar, masa pembebasan dari siksa api neraka. Jadi masuk babak final. Kalau sudah masuk babak final, pesertanya ya gak banyak. Jadi Ramadan tanggal 21 ke atas, itu pesertanya sudah tinggal dikit. Karena pikirannya udah banyak yang bercabang. Yang punya kampung halaman misalkan sudah siap-siap pengen mudik gitu kan. Pengen mudik di kampung. Ya, puasa enggak, yang penting lebaran lah gitu. Bagi ibu-ibu mungkin sudah mulai siap-siap di dapur, sudah sibuk di dapur mau ngisi toples untuk lebaran. Atau mungkin bagi para pegawai nih yang mungkin gajinya pas-pasan seperti saya nih, tapi keluarganya banyak gitu kan. Gajinya pas-pasan, pas gajian, pas habis misalkan. Tapi yang dipikirin banyak, cicilan masih banyak, anak-anak belum punya baju lebaran misalkan. Wah, yang dipikir banyak banget. Jadi macam-macam problema sehingga konsentrasi dalam ibadah mulai menurun. Padahal Nabi SAW menganjurkan untuk meningkatkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Yajtahidu fil asril awakhir, terutama lebih-lebih pada 10 akhir Ramadan. Iwan wa rahimakumullah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah SWT berkenan memberikan piagam penghargaan yang bertuliskan Idul Fitri atau kembali kepada kesucian. Nah, sebenarnya untuk mengembalikan diri kepada kesucian itu tidak cukup hanya dengan puasa, menahan diri dari makan dan minum. Tidak cukup hanya dengan tadarus tilawatul Quran. Tidak cukup dengan tarawih. Tetapi juga harus dengan tazkiyah al-hakiki, yaitu dengan bizikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah sekarang kita
sudah mendapatkan bimbingan dari Hadrat Syekh. Jadi selain kita mendapatkan zikir zahar, kalimat thayyibah la ilaha illallah, kita juga mendapatkan bimbingan zikir hobi, zikir yang di dalam. Nah, bagi orang-orang yang sedang belajar tarekat, jadi selama hidupnya itu senantiasa ruhnya melaksanakan perjalanan menuju Allah. Ya, dimanapun berada, dalam keadaan apapun, ruhnya senantiasa melakukan perjalanan kepada Allah. Nah, kita ini diibaratkan orang-orang yang sedang melakukan depan, nggak bisa lihat, gelap. Untuk bisa berjalan, kita senantiasa harus menyalakan korek api. Saat korek api dinyalakan, baru mulai kelihatan di jalannya. Wah, akhirnya kita mulai melangkah nih, selangkah, 2 langkah, terpleset jatuh. Badan penuh lumpur, kaki bengkak-bengkak, keseleo, memar-memar. Tapi kita apa? Coba merangkak lagi, naik lagi ke pematang sawah itu, berdiri lagi, coba nyalakan lagi korek, melangkah lagi, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh lagi sampai berdarah-darah. Tapi kita nggak menyerah, naik lagi ke jalan, coba lagi, melangkah lagi, terus seperti itu, nyalakan lagi koreknya, lupa, ingatkan lagi, putus, sambung lagi, terus seperti itu. Itulah gambaran kita, gambaran orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan kepada Allah. Beruntunglah kita, gitu kan, mendapat bimbingan dari Hadrat Syekh yang sangat luar biasa. Dan beruntung juga nih bagi Ikhwan Awad yang dulu mungkin sempat bertemu dengan beliau semasa hidupnya. Pernah bersilaturahim ke madrasah, bersalaman secara langsung dengan Hadrat Syekh, memegang tangannya yang halus, bisa mendapat doanya langsung, gitu kan. Alhamdulillah, itu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Dan insya Allah bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perjalanan kepada Allah tersebut, walaupun masih dalam keadaan merangkak, masih dalam keadaan kita belajar naik, ya, menapaki jalan yang licin, yang tajam, yang tinggi, walaupun masih dalam keadaan berdarah-darah, tapi wal wasiluna lahumul anwar, ibaratnya akan datang malaikat nih yang membawa cahaya dari Allah. Seketika jalan yang gelap gulita itu menjadi terang benderang dan dijemput oleh utusan-utusan Allah. Dan itulah kenikmatan yang hakiki. Iwan wa rahimakumullah, sebagai penutup saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zaid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa Ramadan terdiri dari 5 huruf, Ro, Mim, Dod, Alim, dan Nun. Rohnya rahmatun minallah, rahmatnya dari Allah, cinta kasih sayang Allah kepada kita. Mimnya maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Dodnya domanum bil jannah, jaminan surga. Alifnya amanum minan nar, aman dari siksa api neraka. Nunnya nurum minallah, cahaya dari Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya pada bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak salahnya. Insya Allah akan disempurnakan oleh Al-Mukarram, Bunda Istri atau Ustadz Soni. Kulo mung darmo saged nyampeaken sesaged-sagede ne pasti wonten bahkan kathah lepate nyuwun pangapunten ingkang kathah ne wonten sayene sedaya saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Lan wabil khusus malih sedaya saking bimbingan Guru Agung Pangersa Abanom. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.